Saya coba share dulu ya, biar kita coba belajar. Jangan kasar pegel. Kalau di kasur malah pegel. Ayo adik-adik yang mau ikut dibuka aja videonya ya. Nanti selama ibadah, kakak harap jangan ada video yang ditutup ya. Dibuka aja semuanya. Gua jual pipi. Angkot gue siapa? Hah? Angkot gue. Gak tahu. Enggak, emang situ nggak dikasih tahu. Enggak. Nggak dikasih tahu, nggak ada tahu juga. Ini yang kedua kali kita ketemu ya. Jadi yang baru ini, yang baru gabung, selamat bertemu kembali ya. Kayaknya Miguel, saya butuh bantuan kamu lagi nih. Bisa kamu sih kameranya. Saya nggak bisa share ya, apa nggak dikasih ini ya? Iya. Cuman kan dapat aja. Biar jangan kalau sebut ini. Gimana? Ini nyala. Ya 13.15 mulai kita mak. Saya tokin, mas share tokin ada pendeta, saya tokin. Oke. Monggo agak gaptek mama keon. Bingung aku di HP bisa kok, di sini kok malah nggak bisa ya. Share Dropbox. Kok malah ke sini? Mana share ini? Coba Miguel bantu dulu saya. Nge-share gimana itu biasanya? Saya kok share screen kok di layar saya nggak muncul itu ya? Biasanya udah dibuka belum? Apa yang mau di-share-nya udah dibuka belum? Filenya, udah. Ya. Baru tinggal pencet share screen, baru tinggal pencet filenya itu. Share screen. Share screen itu yang hijau di tengah itu. Baru tinggal pencet filenya. Kok di saya kok munculnya beda ya? Share screen kan? Yang hijau kan? Coba muncul di saya nggak muncul ke file itu, ke file Word-nya, muncul di Dropbox, Microsoft OneDrive, Google Drive. Oh, itu pencet basic yang di atasnya itu. Nah, basic baru whiteboard doang. Whiteboard doang. Apa ini ya? Karena Mac kali ini jadi agak bingung juga saya ini.
Yang Safari unknown, Finder unknown, semua masih belum ada kebuka ini. Harusnya kalau misalkan itu filenya Word kan? Iya, Word. Kalau Sama Word-nya di udah PDF dibuka, juga. harusnya bisa sih kalau Word-nya udah dibuka. Atau di whiteboard ini ya. Tunggu ya. General. Nggak bisa ya. Saya kirim kamu ya. Iya, oke. Tinggal kamu bisa di situ. Bisa kok. Kemarin aja ya. Iya. Dikirim kamu dulu. Sabar sebentar ya, Pak Pendeta, sebentar ya. Miguel. Coba, saya udah kirim tuh. Saya kirim WA, udah? Dapat gak? Sudah. Hmm. Ezra, coba dibuka videonya, Bang. Teresia juga dibuka deh videonya. Ayo. Semua buka video ya. Oke, semua. Hera juga. Ezra, coba videonya dibuka. Bisa, Miguel? Oke. Tapi nanti kamu harus gerakin ininya ya. Nanti pas ini kamu ini aja ya, ngikutin itunya aja ya. Iya. Kita jadi kamu semacam operator lah kamu jadinya ya. Mm-mm. Coba dilihat lagu yang nomor 2, tahu ya, betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Lanjut lebih dulu coba, biar kita lihat dulu lagunya. Apa yang ada yang nggak tahu nggak? Ini, sebentar, tunggu. Sejauh timur dari barat, tahu ya? Ada di tahu ya? Nggak apa-apa dibuka dulu, jangan di mute dulu. Kita masih persiapan untuk ibadah ini, nggak apa-apa. Sebentar, biar kita mulai. Mute-nya dibuka aja. Baru Haleluya 195 ini dibaca. Saihu pasangap tong tong arion. Bai golukon, bai golukon. Lanjut lagi. Miguel coba. Ini kusiapkan hatiku Tuhan. Udah ya. Ini lagu nomor 10. Nanti walaupun persembahan kita tidak seperti ibadah biasa, tapi tetap saya buat. Nanti persembahan diberikan aja ya. Ya adik-adik. Nanti ditanya aja. Ini orang tua gimana caranya ya. Nah, karena kita kan ini ibadah, tetap memberikan persembahan. Dan pada saat itu nanti kita bernyanyi, sungguh ku bangga Bapa. Bisa ya? Coba dibuka dulu semua mute-nya. Ayo. Semua Bisa. mute. Oke, bisa lagunya ya. Berarti peserta yang ada ini sekarang masih 19 orang ya. Adik-adik ya. Saya juga nggak tahu siapa yang ini nih. Absennya Miguel yang pegang, ya kan? Ketua kelas ya. Iya. Boleh mulai kita, Pak Pendeta? Oh iya, silakan. Itu namanya. Kepada Bang Ramot, sudah ini ya, itu tata ibadah kita. Ya. Nah, nanti mengalir aja. Berarti nanti
Bang Rahmat nanti ambil pas itu, pas Bang Rahmat ini Fikar, Pak Pendeta. Gimana ya saya manggilnya? Yang enak. Eh, Fikar aku Pendeta? kebetulan masih mahasiswa, Bapak. Jadi Mahasiswa ya? Iya, bukan langsung Fikar. Oh, langsung nama aja nggak apa-apa. Saudara Ramut Simangunsong. boleh. Ya nggak apa-apa Ramut gitu ya. Oke lah Bang, oke. Bang Rahmat aja, biar lebih ini ya. Oke, Bapak, siap. Nah, jadi nanti pas khotbah, karena ini kan ibadah sambil mereka belajar. Jadi kalau boleh nanti dua arah nggak apa-apa. Langsung aja Pak Pendeta. Iya, diskusi ada diskusi-diskusi kecil lah Iya, untuk mendalami beberapa topik. iya, oke. Jadi Jar, adik-adik semua udah, ya jadi nanti untuk pada saat bernyanyi, saya aja yang memandu ya. Yang fotum, yang nyanyi, nanti adik-adik bernyanyi juga. Nah, selama ibadah, kita sepakatin, jangan ada video yang ditutup. Ya, video kebuka semua. Nah, nanti saya akan lihat ya, saya akan amati. Nah, karena yang kemarin Febri videonya dibuka, nah. Dibuka aja videonya nggak apa-apa. Kita sama-sama bisa lihat kok di sini, ya. Oke. Baiklah. Tunggu bentar. Miguel nanti ikutin pas sesuai itunya ya. Jangan ada yang tinggal ya. Biar jangan susah nanti yang ikut ibadahnya. Karena kertas lagu cuma di screen, di layar. Biar teman-teman yang lain bisa lihat ya. Baiklah, kita siapkan hati kita. Kita akan memulai ibadah kita pada saat ini. Ibadah Remaja Marguru GKPS Cililitan pada tanggal 4 Juli 2021. Kita akan mulai ibadah kita. Kita diberi waktu untuk bersaat teduh. Amin. Kita bernyanyi dari lagu pujian Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Dua-dua ya. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus. Jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan. Hosana ku tinggikan Dia. Hosana, Hosana, Hosana. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus. Jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan. Hosana ku tinggikan Dia. Hosana, Hosana, Hosana. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Pencipta langit dan bumi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan menjalankan keadilan. Dan hukum bagi segala orang yang diperas. Haleluya. 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 Kita berdoa.
Ya Tuhan Allah Bapa Sorgawi, kami hendak memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam persekutuan ibadah ini. Kami berterima kasih serta bersyukur karena Engkau telah mengutus anak-Mu Yesus Kristus datang ke dunia ini, hidup bersama kami. Penuhilah hati kami oleh Roh Kudus, supaya firman-Mu menjadi kehidupan kami, dan kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Sadarkanlah kami supaya tetap berjaga dan waspada dalam menantikan kedatangan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita akan melakukan pengampunan dosa. Kita persiapkan hati kita bernyanyi dari lagu pujian Sejauh Timur dari Barat. Sejauh timur, dua-dua ya. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Marilah kita menaikkan doa pengampunan dosa kita. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, sebab Ia setia dan besar kasih setianya. Menyambut dengan nyanyian di muka Tuhan Yesus, ku insaf akan salahku. Bertobat kini hatiku di muka Tuhan Yesus. Dinyanyikan. Di muka Tuhan Yesus, ku insaf akan salahku. Bertobat kini Hatiku di muka Tuhan Yesus. Kita dengarkan firman Tuhan yang menjanjikan keampunan dosa. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengeruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku Haleluya nomor 195. Sai hupa sangap tong tong arion, dua-dua ya. Sai hupa sangap tong tong arion, bai goluh kon, ai sai martu puhana mi tong tong, i rumah on, sonang do uhur marla jari jon, gok do ambilan tangaroni jon,
Nin ho ma do ding sai tam ba tong tong. Mega awon. Mega awon. Seng dong ngol ngolan uhur hu ijin. Sonang ijin. Sonang ijin. Ai sai hurangan tong tong pinggol hin. Sangga ijin, sangga ijin. Mega hana mimando ding ijin. Rap kon haso man bu mabuai ijin. Sai tong hudingat Tuhan ku ijin. Parholongin, parholongin. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat dan sepanjang masa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita sambut firman Tuhan, kita bernyanyi dari lagu pujian, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, dua-dua ya. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ya, silakan Bang Rahmat. Iya, sebelum kita memulai mendiskusikan pelajaran CD kita dan mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Allah atas cinta kasih-Mu hingga pada saat ini, sehingga kami bisa berkumpul bersama-sama melalui media Zoom. Bapa, pada hari ini juga kami ingin mempelajari apa yang ada di dalam firman-Mu. Kiranya Bapa, Engkau berikan kami roh hikmat pengertian, agar kami bisa mengerti dan memahami apa yang telah kami dengarkan, apa yang telah kami pelajari saat ini. Biarlah Bapa itu semua bisa menjadi kegunaan untuk kami bisa menjadi suatu anugerah untuk mengetahui segala apa yang tertulis dalam firman-Mu juga Bapa.
Tuntunlah kami untuk memahami itu semua. Terima kasih Bapa, kami juga adalah orang yang berdosa, kami tidak luput dari dosa. Kiranya Bapa, ampunilah dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, agar kami selalu layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Inilah doa kami Bapa, terpujilah Engkau dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa kepada Engkau. Amin. Ya, shalom teman-teman semua. Shalom. Mungkin sebelum kita belajar bersama, alangkah baiknya aku berkenalan atau karena minggu kemarin walaupun aku sudah datang di kelas kita, tapi mungkin ada yang beberapa belum kenal gitu. Jadi perkenalkan, nama saya Ramot Andreas Simangunsong. Saya mahasiswa di STFT Jakarta, singkatan dari Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta, semester 5. Saat ini aku sebagai mahasiswa sedang menjalani program wajib dari kampus, yaitu praktik ke gereja. Jadi dalam praktik ini aku memilih gereja kita ini, gereja GKPS, dan akhirnya dituntun ke GKPS Cililitan. Asal gerejaku HKBP, jadi dalam praktek pertama aku diwajibkan oleh kampus untuk berpraktek di gereja non-asal. Jadi itulah kenapa aku pilih GKPS. Kurang lebih seperti itu untuk perkenalannya, supaya kita juga bisa semakin kenal, supaya nanti kalau ketemu bisa saling sapa. Iya, ini bisa share screen ya Bapak ya? Ya, silakan Ramot. Coba Sudah dibuat co-host tadi. Oh ya, bisa. Iya. Apa sudah terlihat jelas? Sudah. Sudah. Ya, jadi sesuai dengan Pargamon kita yang jadi bahan kita untuk belajar saat ini, itu membahas tentang pembuangan Babel dan Palestina di Pargamon 27-28 ya. Jadi inilah sebagai pengetahuan umum kita sebagai orang Kristen, perlu kita memahami bagaimana kisah tentang pembuangan Babel dan juga mengenai Palestina. Jadi pelan-pelan kita akan coba membahas supaya kita semua sama-sama tahu. Nah, kalau bahas tentang pembuangan Babel, pasti kita langsung menuju kepada bangsa Israel yang dibuang oleh Allah ke Babel. Nah, sekarang kita juga harus tahu juga nih, kenapa bangsa Israel atau Yehuda ini mengalami pembuangan ke Babel. Nah, itu tidak jauh dari perbuatan mereka sendiri yang berdosa kepada Allah. Contoh-contohnya yang di sini saya tulis adalah misalnya kayak mengabaikan ibadah kepada Tuhan, mereka menyembah berhala, melakukan apa yang jahat kepada Tuhan, dan lain-lain. Jadi mereka yang identitasnya sebagai bangsa pilihan Allah, justru mereka berpaling dari Allah ketika saat itu. Oleh sebab itulah mereka mendapatkan seperti bisa dibilang hukuman oleh Allah, mengalami pembuangan ke Babel. Nah, bagaimana keadaan bangsa Israel di Babel ketika mereka dibuang? Nah, kalau kita bahas tentang keadaannya, walaupun sebenarnya bangsa Israel ini dia dibuang ke Babel, tapi pemerintahan Babel pada saat itu juga tetap memberikan tempat atau bisa dibilang tempat tinggal untuk Israel untuk
tinggal di sana. Di sana diperjelas lagi di dalam kitab Yeskiel 3:15, saya menggunakan terjemahan bahasa Indonesia masa kini yang tertulis, maka tibalah aku di tempat pemukiman para buangan di Tel Abib di tepi sungai Kebar. Selama 7 hari aku tinggal di situ, aku termangu-mangu oleh segala yang baru saja aku dengar dan kulihat itu. Jadi mereka walaupun dibuang di Babel, tapi pemerintahan di Babel itu tetap memberikan tempat untuk mereka tinggal, yaitu bangsa Israel tadi, di daerah yang namanya Tel Abib di tepi sungai Kebar. Kemudian di sana juga sebenarnya teman-teman mereka bisa untuk melakukan aktivitasnya seperti biasa, namun sedikit terbatas. Mereka di Babel juga bisa berkebun, menanam apapun yang mereka inginkan, atau juga bisa mereka membangun rumah untuk mereka masing-masing. Mereka juga boleh untuk berkumpul bersama-sama untuk melepas rindu dengan teman-teman dan saudaranya. Tapi di Babel ini mereka juga sebenarnya sadar bahwa tempat ini sebenarnya berbeda sekali dengan tempat tinggal mereka yang sesungguhnya. Mereka sadar bahwa ini bukan tempat yang seharusnya bagi mereka, tempat tersebut, karena menurut mereka adalah najis bagi bangsa mereka. Itu bisa kita baca lagi nanti di Yeskiel 4 ayat 13. Sebab di Babel ini teman-teman, sedikit atau bahkan mungkin tidak ada lagi tempat kudus bagi mereka untuk memuji-muji Allah. Oleh sebab itu hati mereka teringat kepada Yerusalem, kepada tempat mereka sebelum mereka dibuang ke Babel. Nah, keadaan bangsa Israel tersebut mempengaruhi oleh Nabi Yeremia juga, sehingga Nabi Yeremia menuliskan atau mengirimkan surat kepada orang-orang buangan di Babel. Nah, Yeremia ini adalah seorang nabi yang pesan tadi yang aku bilang tadi bisa kita lihat di Yeremia 29. Nah, pada intinya di surat yang dituliskan oleh Nabi Yeremia ini ingin dijelaskan bahwa pembuangan yang dialami oleh bangsa Israel ini tentunya merupakan sebuah hukuman yang pantas bagi mereka. Tujuannya apa? Bukan sekedar Allah menghukum mereka, tapi agar mereka mendapatkan penyucian kembali. Artinya dalam bahasa yang sederhananya, mereka bisa tersadar, mereka bisa kembali pada Allah gitu. Jadi mereka juga diharapkan agar pulih dan menyadari atas segala perbuatan kejahatan mereka. Selanjutnya dari pembuangan ini Allah juga bisa dikatakan mengutus Nabi Yeskiel. Nabi Yeskiel ini nabi di dalam Perjanjian Lama yang tentu kita semua tahu dan sudah sering dengar. Nabi Yeskiel ini diberikan tanggung jawab oleh Allah untuk menjaga bangsa pilihan Allah itu. Allah juga berpesan bahwa ia sebenarnya juga menjanjikan pembebasan bagi mereka, bagi bangsa yang terbuang itu. Nah, mungkin nanti hal tersebut bisa kita baca lagi di Yesaya 40 sampai Yesaya pasal 40 sampai 56 kurang lebih. Nah, mengenai keselamatan yang akan dijanjikan oleh Allah itu, maksudnya keselamatan untuk bangsa tadi yang terbuang, untuk janji untuk pembebasan tadi, itu bukti juga bahwa sebenarnya Allah tetap mau mengampuni bangsa yang ia pilih itu. Walaupun sebenarnya bangsa tersebut melakukan dosa yang bisa dikatakan kejam kepada Allah. Nah, kurang lebih seperti itu tentang pembuangan di Babel ini, teman-teman. Nah, setelah mengalami pembuangan, setelah mereka mengalami apa yang terjadi di sana selama berpuluh-puluh tahun, akhirnya apa yang ditunggu-tunggu ini terjadi, teman-teman. Yaitu mereka dapat pulang kembali ke negeri mereka, ke tanah mereka. Mereka pulang dari Babel, tentu
melalui seorang perantara nih dari Allah. Allah memakai seseorang untuk membawa pulang bangsa Israel. Nah, rencana pembebasan yang direncanakan Allah ini, Allah menggunakan bisa dibilang seorang raja, yaitu bernama Kores. Kores ini seorang raja Persia, teman-teman. Dia berhasil menaklukkan Babel. Ketika ia berhasil menaklukkan Babel, hatinya ingin mengatakan bahwa dia ingin mengizinkan bangsa yang terbuang itu untuk kembali ke negeri mereka, ke tanah mereka, itu Yerusalem. Nah, jadi kepulangan bangsa Israel ini juga ada kaitannya dengan tadi Raja Kores yang mengizinkan bangsa yang terbuang itu untuk pulang. Dan selain mereka juga pulang, mereka juga ada emas perhiasan yang pernah dijarah atau yang diambil oleh Nebukadnezar, seorang dari Babel itu, dari Bait Allah. Jadi barang jarahan yang dijarah oleh Nebukadnezar ini dibawa kembali ke Yerusalem. Nah, Kores juga memerintahkan agar Bait Allah yang pernah dirusak atau yang sudah pernah hancur didirikan kembali, tepatnya di Yerusalem. Nah, mengenai hal itu kita juga bisa nih untuk lebih dalam lagi kita baca kitab Ezra di pasal 1. Di situ dijelaskan mengenai Kores yang mengizinkan bangsa yang terbuang itu untuk pulang ke Yerusalem. Nah, tapi setelah mereka pulang, sebenarnya mereka juga nggak langsung melaksanakan perintah raja Persia yang menyuruh supaya mereka membangun dan memperbaiki Bait Allah. Tapi pada akhirnya Tuhan Allah menyuruh atau mengutus Nabi Hagai dan Zakaria agar mengingatkan bangsa itu agar mereka meneruskan pekerjaan untuk mendirikan Bait Allah. Dan memang tidak lama kemudian terbangunlah Bait Allah itu sekitar di tahun 520 hingga 515 sebelum Masehi. Jadi bangsa Israel tersebut melewati masa pembuangan selama kurang lebih 70 tahun. Kita bisa lihat nanti kita bisa lihat di Yeremia 29 ayat 10. Nah, pembuangan itu seperti yang tadi sudah saya bilang teman-teman, bahwa merupakan suatu bentuk hukuman bagi bangsa Israel yang selalu membangkang kepada Allah, yang selalu tidak menuruti apa yang seharusnya ya laksanakan gitu. Jadi pembuangan ini bisa dibilang simbol penyucian kembali agar bangsa Israel dapat sadar atas segala kesalahan yang telah mereka perbuat. Nah, kurang lebih dari pembuangan tadi sampai mereka pulang ke Babel, ceritanya seperti itu, teman-teman. Nah, setelah itu kita masuk ke Palestina. Nah, kalau kita bahas di Palestina saat di materi ini, kita jangan berpikir tentang Palestina yang pada konteks zaman ini ya teman-teman. Jadi kita harus tetap menyesuaikan mengenai Palestina di zaman pada saat itu, di konteks masa lalu, bukan yang masa saat ini. Jadi kalau kita berbicara tentang Palestina, ini juga ada hubungannya dengan bangsa Israel, bangsa pilihan Allah. Nah, dimulai dari Raja Alexander Agung. Nah, jadi kisahnya ini adalah seorang Raja Alexander Agung, dia mengalahkan kerajaan Persia. Nah, kerajaan Persia ini masih sama seperti Kores. Kores itu adalah Raja Persia. Nah, jadi si Raja Alexander Agung ini mengalahkan kerajaan Persia. Kemudian Alexander dan orang-orang Makedonia berhasil mengalahkan kerajaan Persia tadi dalam pertempuran sekitar
kurang lebih tahun 333 sebelum Masehi. Pertempuran yang terjadi itu mengakibatkan Palestina terkena dampaknya. Palestina terkena dampaknya adalah Palestina menjadi jajahan negara Yunani Makedonia. Sehingga sejak saat itu Makedonia memberikan pengaruh budaya Yunani ke Palestina. Salah satu pengaruhnya adalah bahasa Koine atau kita bisa bilang bahasa Yunani kepada orang-orang Yahudi di Palestina. Jadi orang-orang Yahudi di Palestina diharuskan untuk mengikuti budaya-budaya Yunani yang seperti salah satunya tadi adalah bahasa Yunani. Kemudian sejak saat itu Makedonia memberikan pengaruh budaya-budaya tadi. Kemudian tidak lama dibagilah 3 kerajaan yang agung, yaitu Makedonia, Mesir, dan Syria. Nah, setelah masa Alexander Agung, tibalah masa di mana akhir dari Alexander Agung. Nah, setelah peristiwa tadi, tidak lama kemudian kita berangkat kepada kisah meninggalnya Alexander. Nah, Alexander ini meninggal sekitar kurang lebih tahun 323 sebelum Masehi. Kemudian kerajaannya dibagi-bagi oleh panglima perangnya sendiri, sehingga mengakibatkan kerajaan Alexander ini jatuh ke tangan Mesir sekitar tahun 320 sebelum Masehi. Yaitu pada masa Ptolemeus, kurang lebih kalimatnya seperti itu. Jadi kerajaan Ptolemeus ini dari Mesir, dia juga diceritakan di dalam Daniel 11. Kita tahu bahwa Daniel itu adalah seorang yang bisa dibilang dia adalah seorang yang bisa menafsirkan mimpi, dia dan lain sebagainya macamnya lah. Jadi banyak kota yang didirikan oleh Ptolemeus di daerah Palestina dan di sekitar Dekapolis. Kemudian ketika Palestina jatuh di tangan Mesir, tidak berhenti di situ saja. Ada suatu negeri yang merebut lagi Palestina, yaitu Syria. Syria merebut Palestina dari Mesir. Nah, pada sekitar tahun 200 sebelum Masehi, Raja Syria ini maksudnya Raja Syria ini mengalahkan Ptolemeus tadi dari Mesir. Jadi ketika Raja Syria ini mengalahkan Ptolemeus dari Mesir ini, Palestina yang tadinya dimiliki oleh Mesir diambil oleh Syria. Kemudian ketika sudah diambil sekitar tahun 167 sebelum Masehi, ada seorang pemimpin yang bernama bisa dibilang sebutannya Antiochus IV Epiphanes. Nah, jadi Antiochus IV Epiphanes ini seorang yang bisa dibilang keras dalam memerintah. Kenapa keras? Karena ia melarang bangsa Israel menjalankan titah atau hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah. Bisa dibilang dia ini kejam lah. Dia tidak memperbolehkan kegiatan-kegiatan keagamaan Yahudi di sana dan digantikan oleh kegiatan-kegiatan yang ia paksa kepada orang Yahudi. Jadi pada saat itu memang kekejaman sangat terlihat di masa Antiochus IV Epiphanes ini. Selain titah dan hukum Allah tidak diperbolehkan oleh bangsa Yahudi, Epiphanes IV ini dia juga membuat Bait Allah yang di Yerusalem menjadi tempat penyembahan berhala. Nah, inilah kekejaman yang terjadi, yang sangat kejam yang dibuat oleh Epiphanes IV tadi. Dan hal tersebut disinggung di dalam Daniel 11. Kemudian kekejaman
Epiphanes 4 tadi membuat hati umat Allah sangat tidak senang, sedih. Karena mereka membayangkan masa-masa itu sudah sangat pahit sekali gitu. Jadi akhirnya ada seorang tokoh yang bernama, sebutannya Yudas Makabeus atau Yudas Makabi. Dia ini melawan Antiochus Epiphanes 4 tadi, teman-teman. Yang tadi saya bilang kejam, yang saya bilang tadi dia tidak memperbolehkan bangsa Yahudi melaksanakan titahnya, melaksanakan hukum Tuhan. Jadi si Yudas Makabeus ini memberanikan diri untuk melawan Antiochus dan akhirnya menang. Nah, kemenangan Yudas Makabeus ini membuat kebaktian dalam rumah Tuhan diadakan kembali. Jadi segala dewa-dewa yang ada di Bait Allah sudah dibersihkan dan Bait Allah pada saat itu atau rumah Allah sudah dibersihkan, dan umat Yahudi memperingati hari itu dengan istilah Hari Raya Pentahbisan Bait Allah. Kita bisa lihat di Yohanes 10 ayat 22. Nah, jadi setelah kemenangan Yudas Makabeus itu, dirasakanlah oleh bangsa pilihan Allah ini kemerdekaan, yang akhirnya mereka merasa merdeka selama berpuluh-puluh tahun. Tapi pada tahun 63 sebelum Masehi, Palestina ini kembali lagi diambil oleh kerajaan asing, yaitu kerajaan Roma. Nah, sejak tahun 37 sebelum Masehi sampai tahun 4 sebelum Masehi, diangkat Kaisar Roma lah seorang raja yang bernama Herodes yang menguasai Judea atau Palestina. Jadi Raja Herodes inilah yang sering disebut di dalam Perjanjian Baru, khususnya yang ya bisa dibilang di Matius. Nah, jadi sampai di zaman ini sering disebut sebagai zaman zaman persiapan penggenapan, zaman persiapan menuju kelahiran Tuhan Yesus. Nah, jadi kurang lebih seperti itulah cerita atau kisah yang menjadi materi kita saat ini mengenai pembuangan Babel dan Palestina. Jadi Palestina yang dimaksud adalah Palestina pada saat itu ya teman-teman ya, di zaman Perjanjian Lama. Dan tadi sudah aku sampaikan bagaimana kepahitan yang terjadi atau yang dialami oleh bangsa Yahudi sehingga pada akhirnya di zaman sesudah Yudas Makabeus ini disebutlah zaman penantian Mesias atau penantian Yesus Kristus. Dan akhirnya selesailah pembahasan tentang pembuangan di Babel, dari pembuangan Babel dan Palestina. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Kemudian kita masuk diskusi. Mungkin ada yang masih bingung atau kurang jelas, atau ada yang mau ditanya lagi yang berkaitan, boleh. Ayo adik-adik, kalau ada yang mau nanya. Dan bahan-bahan ini semuanya hampir semua saya ambil dari Pergamon kok teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat lagi di Pergamonnya kalau ada yang mau nanya. Ayo ada yang mau bertanya? Adik-adik? Ada yang masih bingung tentang tadi pembuangan Babel atau tentang Palestina? Atau masih ada yang ragu kok bisa begini-begini? Tanya aja, nggak apa-apa.
Saya Bang. Halo. Bang, saya Bang. Hai. Sebut namanya dulu. Raymond ya? Ya, Ya, Raymond. saya mau bertanya, selama bangsa Israel di Babel yang menempati tanah asli mereka itu siapa, Bang? Selama mereka mengalami pembuangan ke Babel, yang Ya. menempati tanah asli mereka itu siapa, Bang? Jadi berangkat dari kata pembuangan tadi ya teman-teman. Terima kasih Raymond, pertanyaannya baik sekali. Bisa dibilang pembuangan ini juga berkaitan dengan tentang penjajahan. Jadi bisa dikatakan mungkin bahasa asing juga menempati Yerusalem tadi, atau bisa dibilang negeri Israel tadi atau Yehuda. Jadi ketika mereka mengalami pembuangan ini, sebenarnya karena ulah mereka sendiri yang tidak taat kepada Allah, sehingga Allah dengan dengan bisa dibilang kesalnya kepada orang Israel, sehingga orang Israel ini menjadi bisa dibilang juga mungkin budak, atau mereka jadi orang suruh-suruhan Babel. Dan bisa dikaitkan juga bahwa orang-orang asing atau orang-orang penjajah Israel inilah yang juga ada di tengah-tengah Yerusalem, sehingga mereka lah bisa kita asumsikan yang berada di Yerusalem pada saat itu. Atau mungkin bangsa-bangsa asing juga yang selain dari orang Israel, sehingga kita bisa bilang bahwa ketika mereka mengalami pembuangan, maka bisa diartikan juga pembuangan ini adalah suatu penjajahan. Jadi ketika mereka dijajah, bangsa asing lah yang berada di tengah-tengah mereka. Sehingga bisa kita bilang ada bangsa asing yang hadir di tengah-tengah mereka, dan bangsa asing inilah yang menjajah mereka, yaitu orang-orang Babel. Terima kasih Raymond pertanyaannya. Teman-teman lain ada? Gimana? Ada yang lain? Saya mau bertanya. Sebut namanya aja deh. Miguel. Miguel ya. Kan ini kan yang dibuang ke Babel kan Israel Yehuda kan? Kan Israel kan dibagi menjadi dua tuh. Iya, utara dan selatan. Benar. Nah ini kan yang dibuang Yehuda, terus yang satu lagi itu masih. Oh iya, jadi kan karena makasih Miguel udah diperjelas lagi. Jadi teman-teman, Israel ini kan kita tahu mereka dibagi dua karena beberapa konflik bisa dibilang konflik politik ya, tentang raja-raja pendahulu mereka, sehingga Israel ini pecah jadi dua, kerajaan utara dan selatan. Nah, kerajaan utara inilah Israel utara, dan kerajaan selatan lah yang dibilang Yehuda. Tetap mereka juga orang Yahudi, Yehuda dan Israel. Jadi kita bisa juga menyebut kedua-duanya Israel, tapi dibagi dua. Ada Israel utara dan Israel selatan. Nah, Israel utara ini dia juga mengalami bisa dibilang penjajahan bahasa Indonesianya. Jadi utara ini akibat sama kayak Yehuda, akibat ketidak oleh Allah, akibat mereka menyembah berhala, sehingga mereka juga mengalami pembuangan atau penjajahan oleh kerajaan Asyur. Nah, beda kalau selatan, Yehuda atau selatan
inilah yang sedang kita bahas, pembuangan Babel. Jadi pembuangan Babel ini dialami oleh kerajaan selatan. Nah, kerajaan selatan itu tadi Yehuda. Israel, tapi Israel bagian selatan. Nah, Israel bagian utara, dia juga mengalami sama yang apa dialami oleh Yehuda, tapi dia oleh kerajaan Asyur atau bangsa Asyur. Nanti teman-teman juga bisa searching di Google tentang Israel Utara yang dijajah oleh Asyur. Itu ada kok di internet banyak, dan sebenarnya di Alkitab juga banyak kok, di raja-raja dijelaskan, tapi kalau mau lebih mudah di internet tapi dengan sumber yang terpercaya. Apa jelas, Miguel? Jelas Bang, jelas. Jadi yang sedang kita bahas ini adalah bangsa Israel bagian selatan, atau sering juga di dalam Alkitab dibilang Yehuda. Nah, Yehuda inilah yang mengalami pembuangan di Babel. Sedangkan yang bagian utara mereka di Asyur. Di Babel ini kurang lebih pada tahun 580-an sebelum Masehi. Kalau yang utara kurang lebih 720-an Masehi lah, sebelum Masehi. Bagaimana? Atau kalau boleh itu saran buku, aku punya buku kayak gini, namanya Sejarah Suci. Mungkin teman-teman ada yang tahu atau ada yang belum tahu. Ini kita bisa beli online, dan ini dari Kejadian sampai Wahyu dijelasin semua tentang pembuangan Babel tadi juga ada, Palestina juga ada, kisah kelahiran Tuhan Yesus sampai kebangkitannya juga ada, dan sampai Wahyu juga ada. Jadi kalau bukan promosi teman-teman ya, mungkin bisa memudahkan teman-teman untuk belajar Alkitab juga. Kalau nggak salah di bawah 100.000 harganya, kurang lebih 60 ribuan lah. Jadi bisa untuk teman-teman kalau kesulitan memahami Alkitab, bisa dibuka-buka bukunya yang ini. Namanya Sejarah Suci. Di online, aku beli online, jadi pasti bisa dijangkau sama teman-teman juga. Ada lagi teman-teman tentang Palestina, mungkin ada yang masih bingung. Yuk adik-adik, ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah oke semuanya? Sudah jelas? Ada 1-2 orang lagi mungkin yang mau bertanya. Nah, mungkin ketika teman-teman mendengar kata Palestina juga, teman-teman mungkin membayangkan kayak, oh mungkin orang-orang di luar non-Yahudi. Sebenarnya pada saat itu, Palestina pada awalnya juga diduduki oleh orang-orang Yahudi, teman-teman. Nah, makanya kenapa orang-orang Yahudi ini yang di Palestina juga mengalami yang namanya peperangan, karena pada saat itu banyak raja-raja yang ingin menguasai daerah-daerah geografis sekitar Palestina. Jadi pada tahun-tahun ini, tahun sebelum Masehi, itu orang-orang Yahudi lah yang berada di Palestina. Jadi itu juga kita juga harus tahu, biar jangan nanti kita menduga bahwa Palestina ini bukan tempatnya orang Yahudi. Nah, ini sebenarnya dulu orang Yahudi yang menempati,
tapi sering diperebuti oleh penguasa-penguasa pada saat itulah. Contohnya tadi Persia, Makedonia, dan lain-lain. Mesir juga. Masih ada yang mau bertanya adik-adik? Dong dopen halaman ukun. Ya, ada apa udah jelas? Atau oke. Kayaknya nggak ada lagi Bang Ramon. Nggak ada ya? Ya, tutup dengan. Iya, sebenarnya sebelum menutup mungkin ada pesan refleksi juga untuk kita tentang pembahasan kita saat ini. Bagaimana bangsa Israel ini yang kita tahu sebagai bangsa pilihan Allah, sebagai umat yang selalu diberkati Allah, tapi mereka ini selalu menyimpang, mereka ini selalu menyakitkan hati Allah, mereka menyembah dewa-dewa atau yang lain selain Allah. Padahal gelar mereka adalah sebagai orang bangsa pilihan Allah. Mungkin kita juga bisa menarik kembali tentang khotbah kita minggu ini tentang Markus 6b, Markus pasal 6 ayat 6b sampai 13 yang tentang Yesus yang memanggil ke-12 muridnya untuk berjalan melayani, mengabarkan kabar baik. Jadi ketika kita sudah dipilih oleh Tuhan, lakukanlah apa yang ingin Tuhan lakukan kepada kita. Jangan ketika Tuhan telah memilih kita, tapi kita mengecewakannya. Itulah akibatnya yang dirasakan oleh bangsa Israel. Ketika mereka sebagai bangsa pilihan Allah, mendapat gelar sebagai bangsa pilihan Allah, tapi mereka menyimpang kepada Allah, itulah akibatnya. Akibat dari ketidakkonsistenan mereka sebagai bangsa umat pilihan Allah. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi kita ini sebagai umat yang telah terpilih, umat percaya, lakukanlah apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Kalau tidak ada yang bertanya. Kalau begitu, kita tutup dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Allah atas pengertian-Mu, atas berkat dan cinta kasih yang selalu Engkau berikan kepada kami hingga saat ini. Kami juga bersyukur Bapa atas diskusi kami, atas materi pelajaran kami saat ini yang mengajari kami untuk tetap taat dan setia kepada Engkau Bapa. Kami percaya sebagai umat Kristus, kami akan tetap tulus kepada Engkau Bapa. Kami akan terus setia dengan Engkau. Kiranya apa yang terjadi oleh bangsa Israel di masa pembuangan bisa menjadi pesan moral untuk kami, untuk mengetuk hati kami, agar kami selalu berhati-hati Bapa atas segala rintangan yang terjadi atas dalam diri kami. Sehingga kami tetap berada di perlindungan Engkau, agar kami tetap terus berpegang kepada Engkau Bapa, agar kami tidak berbelok-belok arah ketika kami ingin mencari Engkau. Bapa, biarlah apa yang telah kami bahas saat ini juga bisa menjadi pengetahuan yang penting untuk kami, sehingga kami juga bisa mengetahui bagaimana sejarah perjalanan bangsa umat pilihan-Mu ketika mereka jatuh ke dalam dosa. Dan Engkau pulihkan kembali Bapa,
Sehingga kami juga menyadari bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kasih, yang juga mengasihi kami sebagai umat-Nya. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin ada yang belum datang, ada yang sakit, ada yang berhalangan. Kami juga berdoa Bapa, kiranya yang sakit Engkau pulihkan, Engkau berikan penghiburan agar cepat sembuh, Engkau jagai dia, agar kami juga bisa bertemu sapa, dan kiranya untuk teman-teman yang belum bisa hadir, kiranya di pertemuan yang akan datang, mereka bisa hadir, bisa bertemu dengan kami semua, untuk belajar bersama-sama mengenai firman-Mu. Kami juga berdoa untuk pandemi yang terjadi di negara ini, di dunia ini, biarlah Bapa itu sebagai peringatan keras untuk kami agar kami selalu berhikmat kepada Engkau. Kami juga berhikmat kepada pemerintahan kami agar kami juga selain taat kepada Engkau, kami juga bisa taat kepada pemerintah kami yang selalu berusaha untuk mengantisipasi kenaikan COVID-19 di negara kami. Biarlah ketika kami bisa berhikmat, maka tidak ada penyakit apapun yang terjadi kepada kami, kepada keluarga kami, orang tua kami, sehingga kami bisa tetap terus sehat di dalam tangan pengasihan Engkau. Inilah doa kami Bapa. Terpujilah Engkau dalam nama Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Coba Bang Miguel share lagi tuh apanya, kelas acaranya. Baiklah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang ditaburkan oleh Bang Rahman tadi. Kita akan mengumpulkan persembahan. Nanti persembahannya bisa diserahkan melalui transfer ya. Nah, nanti untuk rekeningnya ada rekening bendahara. Ditanya aja kepada orang tua. Kita mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari pujian Sungguh ku bangga Bapa, dua-dua ya. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lebih dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu itu menyenangkan hati-Mu. Silakan Bang Ramot ditutup dengan doa dan berkat. Untuk menutup ibadah katekisasi CD kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas segala karunia yang selalu Engkau berikan. Kami telah beribadah, kami telah memahami, kami telah mempelajari apa yang Engkau firmankan melalui pembahasan kami, yaitu pembuangan Babel dan Palestina. Biarlah itu bisa menjadi manfaat bagi kami untuk mengingat, untuk mempelajari sejarah pembuangan Babel dan Palestina. Biarlah apa segala yang kami pelajari juga kami bisa membagikan itu kepada teman-teman kami, sehingga kami juga bisa menjadi berkat, menjadi saluran berkat untuk teman-teman kami.
Terima kasih Bapa. Kita berdoa seperti apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bang Miguel, share screen-nya ditutup dulu. Ya, terima kasih kepada Bang Ramot ya, yang sudah melayani kita pada hari ini. Ya, Tuhan Yesus memberkati dan memakai lebih luar biasa lagi ya. Untuk adik-adik, untuk Miguel, coba dibuka dulu itunya, speakernya. Berapa orang yang ini, yang nggak hadir? Yang nggak hadir, 3 sakit. Terus Vito ada sama Vito tadi ada info, katanya listrik di rumahnya mati, nggak bisa. Harold Vito juga tadi kan listriknya mati. Hot Daniel sama Alex yang nggak ada informasi sama sekali. Ya. Biasanya udah ya, absen kamu yang pegang kan? Iya. Ya udah. Apa tugas-tugas yang sebelumnya apa semua nggak ada? Nggak ada sih. Minggu lalu siapa yang bawa? Bapak Pendeta ya? Minggu lalu Lupa. Sintua John ya? John Jansen. Iya. John Jansen ya. Oh. Ya udahlah. Jadi ya dengan demikian berakhirlah ibadah marguru kita hari ini. Ya semoga adik-adik bisa mendapat apa yang ini ya, pelajaran. Ya yang jelas apa yang dijelaskan tadi Bang Ramot bisa dianalogikan dengan kehidupan sekarang. Itu yang penting. Dan masa Yesus kan begitu. Begitu ya. Jadi ada yang mau ditanyakan lagi atau cukup sekian adik-adik? Dibukalah dulu speakernya semua, nggak apa-apa. Ayo, buka dulu semuanya. Atau Bapak, kalau boleh izin, aku juga mau kenalan sama mereka. Mungkin mereka bisa satu-satu kenalan sama aku. Karena aku juga pengen data juga, Bapak. Boleh, Nama-nama yang belajar ini. Coba dibuka aja, speakernya dibuka semua. Ayo, nggak apa-apa. Dibuka aja semua. Ayo, dibuka soundnya. Ayo dibuka semua screen-nya, nggak apa-apa. Nggak terlalu berisik kan? Ay, bengek. Teresia, kamu lagi ini ya, isolasi anaknya? Iya. Gimana kondisi kamu? Amannya? Aman. Bapak gimana sama Mama? Sama Bang? Mama kena COVID. Kalau kamu enggak? Oh iya, aku enggak, cuma batuk aja, cuma belum sembuh. Katanya kalau tunggu beberapa hari aja, nanti kalau misalkan beberapa hari belum sembuh di swab. Cuma kemarin Mama di swab positif. Papa positif, Mama positif. Nggak apa-apa nggak? Apa-apa. Oh, jadi Mama isolasi di mana? Di kamar sendiri, nggak keluar rumah ya. Loh, apa berjemurnya ini di mana? Aku di kamar aku. Mama gimana ininya? Tapi selalu komunikasi kan sama kamu kan? Selalu. Itu dari gereja ada ini obat-obatan. Bilang sama Papa biar ini ya. Kalau ada dibutuhkan apa-apa itu ada dari gereja itu. Itu Situ Erida udah kasih itu obat-obatan yang dibutuhkan biar langsung diambil atau diantar nanti sama ini sama tim gugus COVID ya. Iya. Atau adik-adik yang lain ada yang sedang isolasi juga nih, orang tua siapa, bapak atau mama gitu, atau yang dikenal? Puji Tuhan nggak ada ya. Ya untuk Teresa semoga mama cepat sembuh ya.
Ayolah, si Bang Ramot tadi mau minta kenalan. Coba Bang Gil duluan. Ya, Saya. ya. Nama, sekolah di mana? Sekolahnya aja, Pak, SMA atau masih SMP misalnya. Kalau nama sekolahnya nggak usah. Umur itu aja. Umur. Ayo, Miguel. Nama saya Miguel Marga Sinaga, umurnya 15. Saya kelas 9 udah lulus, baru mau masuk SMA. 15 tahun ya. Iya, Noel. Salam kenal ya Miguel. Pas, iya, pas, Bang. pas harusnya. Noel. Iya, mantap. Manuel. Ayo kamu sekarang. Immanuel. Ya, buka video kamu apanya? Speaker kamu. Noel, ayo. Orang mau kenalan. Manuel atau Chris Manuel? Chris Manuel Marceliano Purba. Oke. Nama saya Noel Marga Purba, kelas 2 SMA. Terus apa lagi? Umur? Umur 16 tahun. Oh, 16 tahun. Salam kenal ya, Chris Manuel. Iya, Bang. Stefani. Fani, ayo nang. Nama saya Fani Boru Saragi. Sama kayak Miguel baru lulus umur 15. Salam kenal ya, Stefani. Sekarang Tiur Iya, Bang. Ramanik. Ayo Tiur. Oh iya. Nama saya Tiu Ramaita Damanik. Sekolahnya baru lulus, umur 15 tahun. Baru lulus dari mana, Nak? Masuk SMA ya? Iya, SMA. belum dapat sekolah. Oke, deh. Sekarang Raymond, ayo. Raymond. Raymond. Ya. Ya. Nama saya Nama saya Raymond Pileo Saragi. Saya Ya. SMA, umur saya 15 tahun. Baru masuk SMA? Enggak, Bang, naik kelas 2. Oh, naik kelas 2. Oh, oke, siap. Salam kenal ya, Raymond. Sekarang Joy Clement Anderson Girsang. Saya 16 tahun, kelas 2 SMA. Hanya pelan banget. Coba lebih dekat ke ininya. Kayak ini, Kak. Nama saya Joy Clement Anderson Gersang, umur saya 16 tahun, naik kelas 2 SMA. SMA, oke. Salam kenal ya, Joy. Sekarang Hera Saragi. Ayo, Hera. Nama saya Hera Boru Saragi, umurnya 16 tahun, naik kelas 2 SMA. Oh, naik kelas 2. Oke. Salam kenal ya, Hera. Oke. Sekarang Denasta Clarissa. Nama saya Denasta Clarissa Boru Saragi, umur 14, baru mau naik ke SMA. Ya, 14 tahun ya. Salam kenal ya, Denasta. Sekarang Deluvenia. Anak Luvenia Theodora. Nama saya Luvenia Theodora Saragi, kelas 1 SMA mau naik kelas 2 SMA, umurnya 16 tahun. Oke. Salam Stephen. kenal, Luvenia. Ayo, Stephen. Nama saya Stephen Baru Ertonang. Dari kelas 10 naik kelas 11, umurnya 16 tahun, Bang. 16 tahun. Oke, salam kenal, Stephen. Iya, Bang. Oke, Teresia. Teresia kamu nak, ayo. Nama aku Teresia, umur 15 tahun, naik SMA. Salam kenal. Naik SMA ya? Iya. Ya, salam kenal ya, Teresia. Cindy sekarang.
Saya Cindy Gracias Naga, umur 15 tahun, sekarang naik 1 SMA. Salam kenal, Cindy. Oke, Bang Gogo sekarang. Ya, Go. Jacob Gogo. Unmute dulu coba, Gogo. Gogo? Belum bisa? Unmute. Nama saya Jacob Gogo Basya Saragi, umur 14, kelas 9, baru lulus. Masuk kelas 10 ya. Udah. 14 tahun? Iya, 14. Oke, salam kenal ya, Jacob Gogo. Iya. Sekarang Ricard, ayo, Kak. Nama saya Ricard Saragi, umur 15 tahun, baru mau masuk SMA. Baru mau masuk SMA. Salam kenal ya, Ricard. Iya, Bang. Ricard Renaldi. Ayo, Bang. Unmute dulu, Bang. Ricard Renaldi. Speakernya belum, coba Ricard Renaldi. Di unmute, Bang. Unmute Ricard. dulu. Ricard Renaldi. Dengar nggak, Di? Ayo. Kamu sekarang. Nama saya Richard Renaldi Buba. Sudah lulus SMK. Oh iya. Sudah lulus SMK? Iya. Umur? Umur 21, Bang. 21? Iya. Oh, sama kita, berarti panggil aja nama lah ya. Iya. Salam kenal ya, Ricard. Iya, Bang. Oke. Sekarang Ezra Sipayung. Ayo, Ezra. Ya, perkenalkan nama saya Ezra Suryadinata Sipayung, udah lulus, umur 18 tahun. Lulus apa ini? SMK. SMK. 18 tahun. Iya. Ya, salam kenal ya, Ezra. Iya, Bang. Febri. Giliran kamu, Nang, ayo. Halo, nama saya Febrianti Boru Purba. Umur saya 17. Saya masih kelas SMA, kelas 1 mau naik kelas 2. Udah, Bang Ramot? Udah semua ya? Iya, udah. Ada beberapa yang nggak hadir hari ada ini. beberapa ya. Oke, Bapak. Untuk ini aja, untuk laporan juga nanti ini. Biar Nggak boleh. semua di Jakarta berarti ya, Bapak ya? Iya, di Jakarta semua. Ya. Oke deh. Terima kasih semua. Jadi adik-adik, sampai di sinilah pertemuan kita. Minggu depan nanti ketemu dengan orang yang berbeda lagi ya. Jadi izin live ya. Udah ya. Terima kasih, Bang. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu kita semua. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu.